Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Apri Mulyani dengan NIM 2214090024 akan mempresentasikan tugas sejarah intelektual Minangkabau dengan tokoh Minangkabau Rusli Amran dengan dosen pengampu Bapak Revinaldi MPD. Yang pertama, ada biodata dari Rusli Amran. Rusli Amran ini merupakan tokoh Minangkabau yang berperan besar dalam sejarah Indonesia. Rusli Amran lahir di Padang pada 14 September 1922. Rusli Amran merupakan seorang penulis, diplomat, dan wartawan yang fokus pada sejarah Sumatera Barat. Rusli Amran berkontribusi dalam memperkaya pemahaman sejarah lokal. Beliau juga mengenyam pendidikan di 3 negara, yang pertama itu ada di Belanda, di Jepang, dan di Indonesia. Selanjutnya, beliau juga menguasai 5 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Prancis, dan bahasa Ceko. Rusli Amran ini juga pernah menjadi wartawan dan diplomat di Moskow dan Paris. Selanjutnya, setelah pensiun, pada tahun 1972, beliau fokus menulis tentang sejarah Sumatera Barat. Selanjutnya itu ada karir dan kontribusi dari Rusli Amran. Yang pertama adalah beliau ini mendirikan Harian Berita Indonesia atau koran pertama pasca kemerdekaan. Selanjutnya, beliau bertugas di Departemen Pertahanan, Keuangan, dan Luar Negeri. Selanjutnya, beliau juga menulis buku, buku secara berbasis penelitian yang mendalam, dan mendokumentasikan arsip sejarah untuk generasi mendatang. Seperti ada beberapa buku beliau yang ada menjadi sumber penelitian sejarah pada saat ini. Selanjutnya itu ada karya-karya dari Rusli Amran. Karya yang pertama dari Rusli Amran ini adalah Sumatera Barat hingga Plakat Panjang, yang mana buku karya Rusli Amran ini terbit pada tahun 1981. Itu adalah karya pertama beliau yang diterbitkan di tahun 1981. Yang kedua itu ada Sumatera Barat Plakat Panjang. Itu adalah karya keduanya yang terbit pada tahun 1985. Dan yang ketiga itu ada Sumatera Barat Pemberontakan Pajak 1908. Buku ketiga ini diterbitkan pada tahun 1988. Selanjutnya itu ada yang keempat, buku beliau adalah judulnya Padang Riwayatmu Dulu. Itu diterbitkan pada tahun 1996. Yang terakhir juga ada buku kumpulan esai yang merupakan karya terakhir beliau, diterbitkan pada tahun 1996. Selanjutnya ada beberapa pemikiran utama dari Rusli Amran. Yang pertama itu beliau mengatakan sejarah harus dipahami dari perspektif lokal. Yang kedua, menggunakan sumber primer atau arsip Belanda untuk analisis mendalam. Yang ketiga, sejarah bukan hanya tentang tokoh besar tetapi juga masyarakat biasa. Yang keempat, menyoroti dampak kebijakan kolonial terhadap Minangkabau. Yang kelima, berusaha membuka narasi sejarah yang lebih luas. Yang keenam, menggabungkan penelitian akademik dan gaya penulisan populer sehingga buku-buku beliau tetap disukai oleh generasi-generasi yang muda. Dan yang terakhir itu adalah mengkritisi narasi kolonial dan menyoroti perjuangan lokal. Selanjutnya ada Yayasan Rusli Amran. Yayasan ini didirikan oleh Rusli Amran pada tahun 1972, di mana setelah yayasan ini didirikan di Jakarta setelah beliau pensiun. Yayasan ini berfungsi sebagai pusat belajar dan dokumentasi dari sejarah Minangkabau. Selanjutnya, yayasan ini menyimpan koleksi arsip penting untuk peneliti dan pelajar. Banyak buku-buku atau arsip-arsip penting yang digunakan oleh peneliti dan pelajar untuk melengkapi penelitian mereka di Yayasan Rusli Amran ini. Selanjutnya itu, Yayasan Rusli Amran ini juga menyelenggarakan seminar dan diskusi sejarah, sehingga yayasan ini
menjadi wadah yang sangat baik untuk para peneliti dan pelajar dalam diskusi sejarah, apalagi tentang Minangkabau. Yang terakhir itu ada warisan pemikiran Rusli Emran. Yang pertama itu, beliau berkontribusi besar dalam historiografi Sumatera Barat dengan karya-karya beliau yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya itu, Rusli Emran ini membantu masyarakat memahami identitas budaya dan sejarahnya. Selanjutnya, yang terakhir itu buku-bukunya menjadi referensi utama dalam sejarah Minangkabau. Buku-buku beliau ini bisa ditemukan di Yayasan Rusli Emran langsung, dan terdapat juga di Google dan media online lainnya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.